huda rahimakumullah. Apa kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tauhid. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat Allah, yaitu sifat wujud. Apa itu arti wujud? Bahwa keberadaan Allah itu mutlak. Nah, di sifat yang kedua kita akan bicara tentang sifat qidam. Apa itu sifat qidam? Mari kita lihat. Ibu-ibu yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah punya sifat namanya qidam. Ya. Apa makna qidam ini? Ya, kita sering bilang wujud qidam baqa. Tuh ada qidamnya tuh. Nah sekarang apa makna qidam itu? Ya. Orang sering menerjemahkan qidam itu bahwasanya Allah lebih dahulu ada. Halo, Assalamualaikum. Allah lebih dahulu ada. Ini terjemahan yang kurang apa namanya nih? Kurang tiris. Ya, kurang tiris. Karena kalau kita mengatakan Allah lebih dahulu ada, seolah-olah keberadaan Allah itu kalah dengan waktu. Lebih dahulu ada waktu, baru ada Allah. Sehingga kita mengatakan Allah lebih dulu ada. Berarti duluan waktu daripada Allah. Padahal Allah tidak terikat dengan waktu, karena waktu yang menciptakan adalah Allah. Halo, Assalamualaikum. Seperti saya kalau nanya sama ibu-ibu, ibu kan punya anak 1, 2, 3. Mana duluan ngebrojol? Anak yang pertama apa yang kedua? Lebih dulu mana? Lebih dulu yang pertama. Kita bilang bahwa anak yang pertama lebih dulu lahir daripada yang kedua, karena keberadaan anak itu lahir berdasarkan waktu. Namanya qidam zamani. Iya. Tetapi Allah itu qidamnya bukan qidam yang dinisbatkan pada waktu, bukan. Tetapi qidam zati. Zatnya qidam. Iya. Bahwa Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau kita mengatakan apa itu qidam? Qidam adalah Allah lebih dulu ada. Itu kurang jami, mani, ya. Itu terjemahan yang kurang tiris, ya. Bahkan salah. Seolah-olah kalau kita mengatakan Allah lebih dahulu ada, berarti keberadaan Allah itu bersandar pada waktu. Lebih dahulu waktu daripada Allah. Ini keliru. Nah, karena itu ada yang coba mendefinisikan qidam itu maknanya adalah adamul awaliyah. Ketidakberawalan. Jadi Allah tidak pernah tidak ada. Halo, Assalamualaikum. Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Adamul awaliyah. Ya, qidam itu adamul awaliyah. Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Beda sama kita, Bu. Ya. Dulu sebelum kita ada, kita tidak ada. Setelah ada nanti bakal tidak ada. Namanya mayit nanti itu. Ya, sekarang belum, masih calon mayit. Begitu udah kagak ada, DKM ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Ya. Telah berpulang ke rahmatullah. Benar. Nah, Allah itu qidam.
Kidam artinya adamul awaliyah. Allah tidak pernah mengalami ya yang namanya start, ya, garis awal, tidak pernah mengalami tidak ada, itu nggak pernah. Ya. Ada terjemahan lagi, kidam artinya bukan jadi kidam itu apa? Allah itu memang ada gitu loh, memang ada gitu loh. Adamul awaliyah itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu memang ada, tidak pernah tidak ada. Ada lagi yang menjelaskan kenapa makna-makna ini banyak. Saking orang ingin mentanzihkan Allah, mensucikan Allah, supaya Allah itu benar-benar Tuhan yang layak untuk ditasawurkan bahwa Allah itu kidam. Orang mengatakan kalau Allah dibilang memang ada, itu kayaknya kurang tiris. Sekarang katanya dibalik, jangan memang ada memang. Apa beda memang ada sama ada memang? Coba Bu dibayang-bayangin Bu. Memang ada sama ada memang. Coba itu coba dirasa-rasa dah itu. Ya, itu cara ulama mencari bahasa agar istilah kidam itu diterjemahkan ya secara hakikat, bukan literal. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, itu makna kidam, ya. Jadi kidam secara bahasa artinya sesuatu yang lebih dulu, ya. Sesuatu yang lebih dulu. Seperti mana duluan, anak atau emak? Emak, anak lahirnya dari emak. Ya, jadi anak-anak jangan macam-macam sama emak-emak, ya. Ntar ya duluan emak daripada anak, maka emak itu secara bahasa disebut dengan kidam idhafi, ya. Secara bahasa emak disebut kidam idhafi, bahwa emak lebih dahulu ada daripada anak, gitu loh. Tetapi keberadaan emak baru disebut kidam idhafi kalau dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, dia tidak bisa disebut kidam idhafi karena tidak ada yang lahir setelah dia. Jadi kidamnya seorang ibu itu masih bergantung dengan keberadaan makhluk setelahnya. Halo, Assalamualaikum. Puyeng-puyeng dah nih. Ya. Intinya kidam itu secara bahasa artinya sesuatu yang lebih dulu, Bu. Ya, tetapi ya, kalau orang nanya siapa yang lebih duluan beli rumah di sini, itu artinya siapa yang lebih kidam tinggal di sini, itu secara bahasa. Nah, Allah itu juga disebut kidam, tetapi bukan kidam secara bahasa, bukan kidam secara waktu, tetapi kidam zati, ya. Zatnya kidam, ya, tidak terikat dengan waktu. Kalau kita sedulu-dulunya kita masih pernah mengalami tidak lebih dulu, ya. Orang nanya siapa lebih duluan tinggal di kompleks, saya udah 10 tahun, ini baru 5 tahun. Tapi kan sebelum 10 tahun kita belum di sini. Pernah mengalami tidak? Nah, Allah tidak pernah mengalami tidak. Itu bedanya. Nah, kenapa para ulama mengatakan Allah itu wajib punya sifat kidam? Ya, Bu, karena lawan dari sifat kidam ini, lawan kata dari sifat kidam ini adalah huduts. Apa, Bu? Coba, Bu, sebutin. Huduts. Apa itu huduts? Ciri-cirinya 3. Ya, ciri-cirinya 3. Ya, 1. Sesuatu disebut huduts kalau dia pernah mengalami tidak ada. Halo, Assalamualaikum. Sesuatu disebut huduts kalau dia pernah mengalami tidak ada. Jilbab yang ibu pakai itu huduts atau kidam? Halo, Assalamualaikum. Jilbab yang ibu pakai itu huduts apa kidam? Huduts. Meskipun dia ada, tapi kan sebelum dibuat di pabrik dia tidak ada. Karena dia pernah mengalami tidak ada, dia bukan kidam tapi huduts. Itu 1. Yang kedua, apa itu huduts? Huduts artinya qabulut
Taghayyur, menerima berubah-ubah. Iya. Berubah-ubah. Iya. Sesuatu yang berubah-ubah namanya huduts. Iya. Coba. Dulu mata kalau ngelihat awas. Sekarang udah diawas-awasin masih kagak kelihatan, burem. Iya. Berarti kan berubah tuh mata. Berarti mata kita kidam apa hudus? Bu? Dulu kulit kenceng bener. Iya. Bukan main. Ada krim sore, ada krim malam, ada krim siang. Sekarang mau dikrim-krimin pun emang udah umurnya kendor. Berarti berubah. Iya. Sampai orang operasi plastik. Saking takutnya biar kagak berubah. Iya. Berarti kulit kita hudus atau kidam? Hudus. Dulu kalau duduk bukan main. Kuat lama, sekarang nyender. Nggak bisa kuat, udah lutut udah sakit ya Bu ya. Tapi biar kata sakit masih ngaji. Alhamdulillah tuh berkah lutut tuh. Iya. Berkah banget itu lutut. Iya. Jadi semua yang berubah-ubah namanya hudus. Dulu kita nggak bisa baca, les baca, sekolah baca, bisa baca. Berarti ada perubahan dari yang tidak bisa jadi bisa. Berarti ilmu kita juga hudus. Pemahaman kita juga hudus. Ya. Semua yang berubah-ubah hudus namanya. Nah, yang ketiga apa itu hudus? Dia idhafiyah, bersifat terikat dengan sesuatu. Ya. Terikat dengan sesuatu. Ya. Kita Bu bisa kagak punya anak ya, tetapi kagak mau punya suami, kan kagak bisa. Kudu bersuami dulu, mesti punya anak. Jadi terikat. Iya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, hudus itu ketika dia tidak bisa berdiri sendiri, kalau dia terikat dengan sesuatu namanya hudus. Iya. Nah, Allah itu kebalikan dari tiga-tiga ini. Berarti kenapa Allah disebut kidam bukan hudus? Karena satu, Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Satu, karena Allah ada memang. Dua, Allah tidak pernah bersandar pada apapun. Allah nggak pernah bersandar sama apapun. Iya, Bu, saya mau nanya, yang buat matahari terbit ayam berkokok atau siapa? Kita sering bilang matahari terbit karena ayam berkokok. Tuh ayam udah berkokok, berarti matahari udah terbit. Seolah-olah yang buat matahari terbit karena ayam berkokok. Hukum sebab akibat, bukan. Yang membuatnya adalah Allah, karena Allah juga yang menciptakan sebab akibat. Nah, seringkali kita membayangkan Allah itu terikat sama sesuatu. Makanya kadang-kadang kita berdoanya rada ngancem. Ya Allah, buat apa saya sholat kalau masih sial? Ogah tuh. Seolah-olah Allah terikat dengan doa, dengan sholat kita. Kalau kita udah sholat, udah ngaji, udah puasa, baca sholawat, bangun tahajud, seolah-olah hidup kagak boleh sial. Karena kalau sial, kayaknya Allah nggak fair sama kita karena kita udah sholat. Itu salah. Af'alullah la tu'allalu bil asya. Allah tidak terikat dengan apapun. Mau kita sholat, mau kagak sholat, dikasih musibah atau tidak, terserah Allah. Suka-suka Allah. Allah mah bebas. Saya sering kasih ilustrasi. Ada macan sama kucing, macan mau nangkap kucing, kucing mau lari dari macan. Kata kucing, lindungin saya ya Allah. Kata macan, kasih saya makanan ya Allah. Doa siapa yang dikabulkan Allah? Kucing apa macan? Udah pinter jawabannya. Jawabannya ada jawaban tauhid. Dulu ibu-ibu ngomongnya kucing Ustadz katanya. Kesian bener sama kucing. Kagak Bu.
Ya, jawabannya suka-suka Allah. Mau kucing yang dimakan, ya, atau macannya yang nggak dapat makanan, terserah Allah. Dia tidak terikat dengan sebab. Ya, karena Allah kesian, lalu Allah selamatin. Ya, ya, terserah Allah. Af'alullah la tu'allalu bil asya. Ya, perbuatan Allah tidak terikat dengan apapun. Ya, beda sama kita. Ya, perbuatan kita terikat dengan situasi dan kondisi. Ya. Kalau hujan, gede, geledek, kagak ngaji. Ya. Terang, cerah, ngaji, terikat dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, ya, berubah-ubah. Allah tidak berubah-ubah. Ya. Ada hadis, ada riwayat, itu ada ungkapan, ya. Dan ada apa namanya, matan yang semakna dengan ini. Ya, kanallah walam yakun ma'ahu syai', katanya. Wal an yakunu kama kan. Allah itu sejak dulu ada, meskipun terjemahannya ini salah. Allah sejak dulu ada, dan sekarang pun keberadaan Allah, ya, sama dengan yang dulu, artinya tidak berubah-ubah. Dijelaskan oleh Imam Sya'roni, kata Imam Sya'roni, kana, huruf kana yang ada pada lafal itu namanya bukan kana fi'liyah, tapi kana wujudiyah. Apa beda kana fi'liyah sama kana wujudiyah? Kalau kana fi'liyah, seolah-olah Allah dulu ada. Setelah Allah dulu ada, baru ada makhluk. Semacam keberadaan makhluk itu urut-urutan dari keberadaan Allah. Allah dulu, habis Allah makhluk. Bukan. Tetapi karena wujudiyah. Karena wujudiyah itu artinya kita yang seolah-olah kita ada setelah Allah ternyata nggak ada, gitu loh. Cuman Allah yang ada. Jadi terjemahan hadis itu adalah bukan kanallah, ya, Allah sejak dulu ada, wal an yakunu kama kan. Ya. Allah sejak dulu ada, dan sekarang pun Allah ada sebagaimana dia dulu ada. Kana Allah walam yakun ma'ahu syai'. Allah ada dan tidak ada yang ada Allah ada dulu dan tidak ada yang ada saat itu. Dan sekarang, ya, keberadaan Allah sebagaimana dia dulu ada. Puyang. Halo, lego. Maksudnya begini. Ya, saya sederhanakan begini. Kalau diartikan kana fi'liyah, seolah-olah begini, Allah dulu ada, habis setelah Allah ada, baru ada makhluk. Tidak, bukan itu maknanya. Ya. Tetapi maknanya kana wujudiyah. Maksud kana wujudiyah, sejak dulu dan sekarang yang ada cuman Allah, yang wujud cuman Allah. Kita hakikatnya tidak ada. Ya, kita hakikatnya tidak ada. Kita ini cuman bayang-bayang. Ya, bayang-bayang. Ya. Makanya dalam ilmu tauhid kita ini disebut mumkinul wujud. Makhluk yang mungkin. Mungkin ada, mungkin kagak. Jadi kita nih makhluk mungkin, Bu. Ya. Makhluk yang kagak jelas. Bagaimana mungkin makhluk yang kagak jelas mau sombong? Wong wujudnya juga kagak jelas. Makanya dalam ilmu tauhid kita disebut mumkinul wujud. Kalau dalam ilmu tasawuf lebih ngeri lagi, bukan mumkinul wujud, tapi ghairul wujud. Kita disebut aghyar, sesuatu yang tidak ada. Kalau ilmu tauhid masih bilang ada, tapi adanya kagak jelas. Kalau dalam ilmu tasawuf, kita ini nggak ada, aghyar, ghair. Ya. Terus kalau kita ini aghyar, yang benar-benar wujud siapa? Allah. Yang benar-benar ada itu Allah. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi Allah itu kidam. Kalau Allah kidam, maka Allah itu tidak cocok disebut hudus. Karena hudus itu ciri-cirinya 3. Dia berubah-ubah, dan Allah tidak mungkin berubah-ubah.
sejak dulu, kalau mau meminjam kata dulu meskipun tidak cocok, sejak dulu dan sekarang Allah sama. Bahkan tidak ada kata dulu dan sekarang bagi Allah. Tidak ada kata dulu dan sekarang untuk Allah. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, takdir kan ada dua katanya. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir yang udah settle dari sononya kagak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah sesuai dengan ikhtiar kita. Ini kan sebenarnya cara ulama untuk memudahkan pemahaman masyarakat awam supaya bisa menerima logika takdir. Padahal tidak ada yang Allah tidak tahu. Kalau takdir ini bakal berubah atau tidak berubah, semuanya tersingkap, inkisyaf. Semuanya Allah tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kita bilang, dulu saya dikasih takdir bahagia, terus dulu saya dikasih takdir kagak enak, terus saya berusaha akhirnya jadi bahagia. Saya berdoa akhirnya jadi bahagia. Jadi takdir saya bisa berubah, Ustadz. Berubah itu kan kata kita. Lalu kita menggunakan kata kebetulan. Kebetulan itu seolah-olah tidak diatur. Padahal semuanya biyadillah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi pertanyaan, kalau semua sudah diatur ngapain kita berdoa, Ustadz? Nah, pertanyaan ini hanya boleh ditanya bagi orang yang sudah tahu takdirnya. Nah, kita kan nggak tahu takdir kita, Pak. Jadi jangan ditanya, Ustadz, ngapain saya berdoa umur panjang kalau memang umur udah diatur? Loh, kan kita nggak tahu isi takdir kita. Karena kita tidak tahu isi takdir kita, ikhtiar, jaga makanan, banyakin silaturahim, doa, ya nggak? Tidur jangan begadang, berusaha untuk panjang umur. Kan kita nggak tahu hasilnya. Pertanyaan, karena udah diatur ngapain berdoa? Seolah-olah kita udah tahu umur kita, wafatnya umur 50. Baru kita boleh ngomong begitu, Ustadz, saya ngelihat Laul Mahfud, ternyata umur saya cuma 50. Ya udah dah, saya kagak mau berdoa umur panjang dah. Saya udah tahu isi takdir saya. Baru sah pertanyaannya. Karena kita nggak tahu isi takdir kita, maka berikhtiarlah, berdoalah sekencang-kencangnya. Itu. Halo, Assalamualaikum. Paham gak ini, Bu? Nah, Allah tidak berubah-ubah, Allah tidak terikat dengan apapun, ya. Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Singkatnya begitu. Nah, sekarang, Bu, dalil aklinya. Jika ada yang mengatakan Allah itu hudus, ya, hudus kan tadi ciri-cirinya ada 3, ya, pernah mengalami tidak ada, berubah-ubah dan terikat dengan sesuatu. Oke lah, misalkan ada orang ateis yang tidak percaya dengan Allah yang kita sembah. Enggak, kayaknya Tuhan kamu itu bukan kidam deh, tapi hudus, terikat dengan sesuatu, katakanlah. Tidak mungkin Allah terikat dengan sesuatu. Misal lah, Allah kita diklaim oleh orang ateis bahwa Tuhan yang kita sembah ini hudus. Dia terikat dengan sesuatu. Berarti dia mesti punya orang tua. Karena kalau Allah nggak punya orang tua, Allah nggak jadi Allah, nggak lahir jadi Allah. Kira-kira begitu. Karena dia disebut hudus. Kan nggak masuk akal. Nah, kalau Allah punya orang tua, ini sekedar takribul faham. Ini sekedar cara saya menyampaikan. Jangan ibu bayangin, oh Allah punya orang tua ya. Bukan. Ini saya sekedar menjelaskan untuk mengekspresikan bahwa kita nggak setuju sama orang yang tidak setuju bahwa Allah kidam. Kalau Allah punya orang tua, ya, lalu kemudian nanti Allah punya anak, ya, siapa Tuhannya kalau begitu? Ya. Berarti kan ada yang lebih dulu dari Allah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nanti terjadi namanya daur. Daur itu apa? Ya, apa namanya? Daur itu artinya Allah itu akhirnya tidak mandiri, dia butuh dengan objek di luar dirinya, namanya daur. Nah, kalau Allah mengalami daur, nanti ujungnya Allah mengalami tasalsul. Apa itu tasalsul? Rantai keterikatan, kagak ada ujungnya. Sama kayak kita, saya dari ayah saya dari ayahnya ayah saya,
ayahnya ayah saya, dari ayahnya ayahnya ayah saya, ayahnya ayahnya saya, lahir dari, terus kagak ada ujungnya. Maka mesti ada ujung yang dia tidak butuh dengan apapun, namanya Allah. Dan itulah kidam. Itu maksudnya, Bu. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa Allah itu kidam? Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir." Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Waz-zahir wal batin. Dialah yang tampak dan dia juga yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan tidak ada yang Allah tidak tahu. Semuanya Allah tahu terhadap sesuatu. Nah, ini Allah mengatakan huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Ya, disebut awal di sini bukan berarti Allah ada masa penciptanya, ada masa ciptanya. Ya, kita masuk ke restoran, restoran itu bilang sudah ada sejak tahun 1985. Tidak. Ya, Allah tidak pernah mengalami kata sejak. Ya. Ini ya, Al-Quran menggunakan kata awal dan kata akhir untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang ada. Ya. Lalu kemudian sekarang, Bu, itu teorinya. Ya, teorinya. Sekarang apa pesan moral, apa akhlak yang mesti ada dalam diri kita setelah kita belajar sifat kidam? Yang ibu bawa oleh-oleh pulang itu apa ke rumah setelah belajar sifat kidam? Satu, ketika kita sadar bahwa wujud kita ini hudus, bukan kidam. Ya, kan kita tadi belajar, oh Ustadz, ternyata kita ini bukan kidam ya, kita ini hudus. Karena kita berubah-ubah, kita tergantung sama orang, lalu kemudian kita pernah mengalami tidak ada. Berarti saya ini hudus ya Ustadz, bukan kidam ya. Dulunya kita tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Setelah ada, mengapa kita sering kali ya mengacaukan sesuatu yang sudah ada? Ya, ini jadi dari belajar sifat kidam ini mestinya kita tahu diri bahwa alam yang sudah diciptakan Allah ini mesti dijaga. Nah, manusia ini kan makhluk hudus, makhluk yang baru ada, tadinya kagak ada. Ya, bahkan lebih dahulu ada alam daripada, lebih dahulu ada bumi, tumbuhan, binatang daripada manusia. Tapi manusia, makhluk kemarin sore yang baru ada, seringkali mengacaukan ekosistem yang sudah lama ada. Itulah jahatnya manusia. Ya. Nebang hutan sembarangan, ya, merusak alam, itu kan manusia. Ya. Jadi belajar sifat kidam harus membuat kita menghormati makhluk Allah yang lain, Bu. Ya. Mereka lebih dulu ada daripada kita. Ya. Dan belajar sifat kidam mestinya membuat kita apa? Menjaga ya ekosistem alam ini, tidak merusaknya. Maka itu yang ditakutkan malaikat ketika Allah mengatakan, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia yang menjadi khalifah di bumi. Malaikat bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, malaikat mengatakan ada dua yang saya takutkan kalau manusia itu dicipta. Yang pertama mereka berbuat fasad, merusak. Ya, merusak. Yang kedua isfikud dima, saling bunuh-bunuh, bertumpah darah. Dan itu yang terjadi. Ya. Merusak dan bertumpah darah. Ya. Coba lihat bagaimana Israel itu, sampai sekarang. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita belajar ya tentang sifat kidam Allah, dan tadi lawan dari sifat kidam yaitu hudus, mestinya membuat kita sadar bahwa keberadaan kita ini, Bu, ternyata campur tangan dari orang tua kita. Ya, karena orang tua kita itu lebih dulu ada daripada kita. Mestinya setelah kita belajar tentang kidam, hudus,
mestinya membuat kita lebih ta'zim kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua kita itu ya kidam idhafi atau kidam zamani. Dia lebih dulu ada daripada kita. Ya. Jika tidak ada orang tua, maka tidak ada kita. Ya, belajar sifat ini mestinya membuat kita lebih menghormati orang tua, apalagi ibu. Ya, dari mana kita lahir kalau kagak ada emak? Ya, kagak ada lobangnya, bapak kagak bisa, Bu. Ya, cuman ibu. Makanya namanya rahim. Rahim itu min asma'illah, bagian dari ya, nama-nama Allah. Karena hanya orang yang punya rahim ya, yang tahu bagaimana kasih sayangnya Allah itu yang luar biasa. Sehebat-hebatnya tenaga bapak-bapak tidak bisa memikul penderitaan karena dia tidak punya rahim. Iya. Iya. Bapak-bapak bisa memikul beban tapi tidak bisa memikul penderitaan. Beda beban sama penderitaan. Iya. Coba suruh bapak-bapak angkat barbel. Bisa, Bu, angkat beban, bisa nge-gym. Iya. Ya, coba suruh gendong anak 5 menit capek, Bu. Kalah sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu tidak hanya bisa mengikul beban, mungkin kalah ibu-ibu sama bapak-bapak kalau soal mikul beban, tapi ibu-ibu bisa memikul penderitaan. Beban psikologis. Itu anak. Rasa sakit itu ibu-ibu bisa. Kenapa? Ada rahim di situ. Iya. Ya, ada apa namanya, Allah memberikan menginstal ya sifat rahim dalam diri ibu-ibu, sehingga meskipun sakit ngelahirin, tahun depan ngomong sama lakinya, beranak lagi, oh Bang, katanya. Hebat ibu-ibu karena ada rahimnya. Allah coba udah disakitin sama makhluknya, ya, dibelotin sama makhluknya, dicela sama makhluknya, berkali-kali makhluknya ngelawan. Kita nih, masih aja dimaafin sama Allah. Masih aja Allah mau nerima kita. Coba, Bu, bener nggak, Bu? Halo, Assalamualaikum. Itu sama kayak ibu-ibu. Udah tahu beranak sakit, masih pengen beranak. Kenapa? Ada rahim. Itu istimewanya ibu-ibu tuh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, apa akhlak yang kita bisa contoh setelah belajar sifat kidam ini, Bu? Ya, kita tidak bisa mencontoh Allah. Kita tidak bisa mencontoh sifat Allah yang kidam secara zati. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kita jadi Tuhan, kan nggak mungkin. Hanya Allah yang punya sifat itu. Tetapi kita bisa mencontoh spirit, ya, semangat dari sifat ini. Apa itu? Yaitu kidam fil khair. Apa itu kidam fil khair? Kidam kan artinya lebih dulu. Kidam fil khair artinya kalau kita tidak mungkin jadi Tuhan, kan nggak mungkin, nggak boleh. Nah, minimal kita mencontoh sifat kidam Tuhan, spiritnya. Apa itu? Kidam fil khair. Yaitu pantang melihat kebaikan, kita lebih dulu melakukannya daripada orang. Itu namanya kidam fil khair. Bahasa Qur'annya fastabikul khairan. Kalau ngaji, ya, jangan tunggu disuruh panitia, maju ke depan, Bu. Jangan. Ini kebaikan, saya mau paling depan. Ya. Ada orang minta charity atau sumbangan untuk yang kagak mampu, ya, jangan tunggu entar. Sedikit yang ada kasih, syukur-syukur banyak. Apa kata Imam Al-Haddad dalam hikmahnya? Dia mengatakan, kalau mau jadi orang baik itu jangan tunggu ideal. Kita sering bilang, ntar kalau gue kaya kayak dia, gue sedekah dah. Jangan tunggu kaya kayak dia, jangan. Ya, jangan tunggu kaya kayak dia. Apa yang kita punya sekarang, sisihkan sedikit. Jadi kebaikan itu jangan tunggu ideal. Iya. Sampai dikatakan ibda bil qalil. Mulailah dari hal yang paling sedikit. Iya. Iya. Saya ntar kalau senggang waktu taklim dah lah.
Ngaji mah jangan tunggu waktu luang, tapi luangin waktu. Ya. Ini kadang orang kalau disuruh ngaji, belum ada waktu luang nih, saya kagak bisa datang. Salah. Ya. Luangin waktu, jangan tunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang mah, nafsu mah pengennya kagak ada luang waktu buat ngaji. Pengennya nonton, ya makan rengginang, nyender, nyipas, ya Bu ya, shopping, ya nggak Bu? Bu, nungguin kurir paket datang, ya Bu. Itu kidam fil khair. Apa kidam fil khair Bu? Fastabikul khairat. Pantang ngelihat kebaikan, pengennya kidam aja, lebih dulu dari orang. Makanya Bu, dalam agama kita nggak boleh ngedahuluin, kita tidak boleh ngedahuluin orang kalau dalam bab ibadah. Ada shaf yang kosong, kita dorong orang lain. Maju Bu, maju. Nggak boleh. Kita dulu yang maju. Karena ada surga di depan. Ngapain nyuruh orang masuk surga? Kita duluan Bu. Gitu kira-kira. Tetapi kalau dalam bab muamalah, ya, itu dianjurkan mendahulukan orang. Misal, ibu duduk di MRT, ternyata ada orang hamil, ada yang lebih sepuh. Maka, Bu, duduk Bu. Meskipun ibu duluan datang, itu boleh, itu ibadah, ya kan? Namanya ithar. Tapi kalau dalam bab ibadah yang kayak tadi, nggak boleh nyuruh orang maju. Saya di belakang aja, saya tawadu. Nggak boleh. Kidam fil khairat, maju paling depan, duduk paling depan. Itu begitu. Kidam fil khair. Ini ada kisah Bu, Nabi satu ketika, ini di Riyadhus Shalihin nih, kita udah lewat nih. Bab apa ya? Bab yakin dan tawakal kalau saya nggak salah. Nabi cerita, saya dikasih kasyaf oleh Allah, pengetahuan oleh Allah. Saya dikasih tahu ada Nabi yang umatnya cuma 2 biji, dikit banget. Ada yang cuma 1. Ada yang kagak ada umatnya, bertahun-tahun dakwah kagak ada pengikutnya. Saya ngelihat lagi ada nabi yang pengikutnya gede banget, besar, banyak jamaahnya, followernya banyak, centang biru deh pokoknya. Saya kira itu umat saya, ternyata Nabi Musa. Nah, saya nyari-nyari umat saya mana ya. Lalu kemudian ada suara katanya, wahai Muhammad, lihatlah di ufuk, itu umatmu, azim, gede banget, besar banget umat Nabi. Oh, ternyata umat saya lebih besar daripada Nabi Musa. Lalu suara itu ngomong lagi, lihat lagi di sana, ada yang lebih banyak. Umat Nabi juga, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad Bu. Ya. Lalu Nabi bilang, aku diberitahu umatku yang banyak itu jumlahnya 70.000. 70.000 itu khusus VVIP. Mereka masuk surga tanpa hisab, direct, nggak pakai transit di neraka. Ya. Halo, Assalamualaikum. 70.000 Bu, dari zaman sahabat, ya, sampai nanti kiamat kurang sehari, itu diperah jadi 70.000. Nggak tahu nih kita masuk kuota apa kagak? Cuman 70.000. Berapa banyak umat Nabi Muhammad dari dulu sampai entar kiamat. Ya. Tapi ada yang VVIP 70.000 yang nggak pakai ngantri, masuk surga nggak pakai ditanya. Ya, dilihat, dibuka pintu. Itu bighairi hisab. Berapa? 70.000. Nanti orang kan masuk surga ada 3. Yang pertama tanpa hisab. Yang kedua dihisab tapi diauditnya dengan cara yang mudah, hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita sering doa begitu. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah, jangan disulit-sulitin. Doa begitu Bu. Jadi kalau nggak dapat kuota 70.000, kita dapat kuota yang hisaban yasira. Itu kalau yang hisaban yasira, Allah ngisapnya gelondongan. Mana yang tukang sholat? Maju. Kata malaikat begitu kira-kira. Dilihat, ditanya sholatnya beres, hisaban yasira. Tapi yang ketiga yang ngeri, munaqasyatul a'mal. Ya, di sidang munaqasyah itu.
Disidang dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mana ke mana, habis untuk siapa, nikmatnya, masa mudanya. Nah, orang yang dihisab munaqasyatul a'mal, tidak ada yang selamat kecuali transit dulu di neraka. Na'udzubillah min zalik. Ibu dari yang 3 ini pengennya masuk yang mana, Bu? Ya, Bu. Nah, Nabi ngomong begini, ya, sahabat pada ngeriung, ya, tadi yang diomongin Nabi kira-kira 70.000 siapa ya? Pada berbisik-bisik, ya. Nah, ini juga pelajaran bahwa kalau di pengajian boleh berbisik-bisik, tetapi menggibahi ilmu boleh. Sahabat juga begitu, Bu. Dijelasin sama Nabi pada ngibah, tapi ngibahin ilmu. Tadi hadisnya maknanya apa ya? Kayaknya ini deh. Jadi ini kadang-kadang di majelis gibahin orang. Ya, bagaimana mau dapat berkahnya? Apalagi yang digibahin yang ngajarin. Ya Allah. Ya. Udah. Nabi bilang, kalian ngomong apa? Iya Rasul, kami penasaran 70.000 itu siapa ya? Nabi menjawab, yang masuk 70.000 itu ciri-cirinya 4. 1, kata Nabi, dia tidak, ya, mengobati orang dengan cara yang syirik. 2, tidak minta diobati dengan cara yang syirik. 3, dia yang tidak melakukan ramalan. 4, dia yang tawakal kepada Allah. 4. Dialah yang masuk surga 70.000 nggak pakai dihisap. Mendengar bocoran ini, seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan. Ini saya ingin menggambarkan tentang kidam fil khairnya Ukasyah. Mendengar omongan Nabi, Ukasyah ini nama sahabat nih. Dengan polosnya, jadi kadang-kadang jadi orang polos itu mujur memang. Jadilah orang yang polos untuk Allah. Emang kalau sama Allah jangan sok tahu. Jadi orang polos Allah lebih suka. Ini Ukasyah polos. Dengar hadis Nabi langsung angkat tangan maju ke depan. Ya Rasul, ya, doain saya ke Allah biar saya termasuk yang 70.000 itu. Minta tolong ya Rasul. Oh. Ya. Nabi kemudian mengatakan, "Na'am, anta minhum." Ukasyah, kamu termasuk orang yang 70.000 itu. Jadi ibu kalau mau tahu siapa yang udah masuk 70.000, salah satu nama yang sudah pasti Ukasyah bin Mihsan namanya. Sebut tuh, siapa? Apalin tuh, Bu. Ini nama orang yang udah pasti masuk surga ini. Ukasyah bin Mihsan. Sahabat yang di pengajian datang itu, ya, ngelihat Ukasyah maju, minta didoain dan diaminkan Nabi, langsung pada berebut. Saya juga dong, saya juga dong, saya juga dong, saya juga dong. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabaqaka Ukasyah. Kamu udah dikalahin sama Ukasyah. Ukasyah lebih dulu minta didoakan dan kuotanya habis. Artinya dari 70.000 cuman ada satu kuota yang cuman-cuman. Paham nggak? Berhadiah. Grand prize-nya cuman satu. Ukasyah yang dapat karena dia qidam fil khair. Dia ngelihat ada kebaikan dan dia langsung maju ke depan, nggak pakai mikirin orang. Yang penting saya dulu selamat. Itu. Halo, Assalamualaikum. Gitu, Bu. Ya. Itu pelajarannya begitu. Siapa yang dapat doanya? Ukasyah. Sahabat yang lain satu pun tidak ada yang dapat. Jadi kalau dalam bab ngaji jangan gengsi-gengsi. Jangan gengsi-gengsi kayak Ukasyah. Polos, tapi dia yang dapat barokah majelis itu. Dan ini juga dalil, kalau ketemu orang alim minta doa, jangan minta selfie. Ukasyah ketemu Nabi minta didoain, ya Rasul, uda'ullah, doain ke Allah, ayyaj'alani minhum, supaya saya termasuk yang 70.000. Anta minhum, na'am, kamu termasuk yang 70.000. Ini ketemu Nabi mintanya doa. Kita ketemu ustadz, ketemu guru, ketemu ustazah, selfie dong.
saja foto dong, ya nggak? Nah, kebalik kita nih, minta doa Bu, ya. Ya, jangan minta foto, minta doa. Paham gak nih kira-kira nih? Halo, Assalamualaikum. Ya Allah ya Karim. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bu, ada pertanyaan Bu? Kalau nggak ada kita lanjut dikit lagi nih. Sifat yang ketiga. Ada pertanyaan Bu? Mana Bu? Oke, kita lanjut yang ketiga. Sifat Allah yang ketiga, yaitu bako. Wujud kidam bako. Tuh bako. Bako artinya apa? Kekal. Ya, kekal. Kita tadi ngaji bahwa kidam artinya Allah ada memang. Ya. Bako artinya Allah yang ada memang itu akan, Allah yang ada memang itu ya senantiasa ada, tidak pernah berakhir, tidak ada. Ya, kalau kidam kan yang ditekankan bahwa Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Tapi kalau bako ingin menekankan Allah sampai kapanpun ada, tidak pernah mati, tidak pernah expired, tidak ada limitnya, tidak ada pensiunnya, tidak ada. Jadi itu makna makna bako. Ya, bahwa Allah senantiasa ada. Nah, ada itu sendiri dalam ilmu tauhid ada 3 kategori. Halo, Assalamualaikum. Ada kata-kata ada atau sesuatu yang ada itu ada 3 kategori. Yang pertama, azalan wa abadan. Ada sesuatu ya yang dia ada dan adanya itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Siapa dia? Allah. Azalan wa abadan. Yang kedua, la azalan wa abadan. Ada sesuatu dia ada tidak pernah mengalami tidak ada dia ada tetapi adanya itu tidak pernah mengalami tidak ada gitu loh. Pernah mengalami tidak ada lalu diadakan, setelah ada terus ada, tidak mati-mati, tidak punah-punah. Apa itu? Surga dan neraka. Ya. Surga kan kekal, neraka kekal. Ya. Tetapi surga dan neraka itu kan makhluk Allah. Dia pernah mengalami tidak ada, baru diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan ada, setelah ada kekal. Ya. Tetapi kekalnya beda sama kekalnya Allah. Karena kekalnya surga dan neraka itu dikekalkan, bukan kekal zatnya, bukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, la azalan wa la abadan. Ya, ada awalnya dan ada akhirnya. Siapa itu? Ya, bumi ini diciptakan oleh Allah, berarti pernah mengalami tidak ada. Dan nanti dikiamatkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Gitu kan? Pada harinya nanti bumi ini zilzal, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Saat itu bumi mengeluarkan isi yang ada di dalam perutnya. Ulama tafsir macam-macam menafsirkan apa makna athqal pada ayat itu. Maknanya adalah athqal itu artinya beban Bu. Nah, makna athqal di situ kenapa disebut beban? Maknanya adalah adz-dzunub, dosa manusia. Jadi ternyata Bu, selama ini ya bumi itu enek ngelihat manusia. Dia jengah ngelihat kita. Kenapa? Karena dia menyaksikan kita buat maksiat, bohong, korupsi, selingkuh, ya ngejolimin orang. Di mana kita buat itu? Di atas punggungnya. Setelah kita buat dosa di atas punggungnya, habis itu kita mati bawa dosa disimpan di perutnya. Itu bagi bumi
dosa manusia itu athqal, beban. Dia muak, maka nanti dia muntahkan. Setelah kiamat dimuntahkan. Mayat-mayat yang ada di kuburan itu dikeluarkan. Habis. Akhrajatil ardu athqalaha. Itu maknanya. Dan manusia ya gayanya coba. Wa qalal insan malaha. Yang buat dosa dia. Tapi begitu bumi marah, dia juga yang nanya. Ini bumi ngapa sih tantrum begini? Padahal dia yang buat. Wa qalal insanu malaha. Nah, jadi Allah itu bako. Bako artinya kekal. Apa lawan dari bako, Bu? Fana. Fana apa artinya? Musnah, hancur, lenyap, apa lagi? Expired, mati, pensiun. Itu makna fana. Allah tidak mungkin fana. Kenapa? Karena kita udah belajar sifat yang pertama, wujudnya Allah mutlak. Mutlak artinya absolut. Absolut artinya adanya itu adanya tidak pernah berakhir. Ya mutlak. Nah, kalau kita sudah meyakini sifat Allah yang pertama, tidak susah meyakini sifat Allah yang ketiga, karena wujudnya saja sudah mutlak, maka dia pasti bako. Kalau bako dia mustahil fana, mustahil pensiun, mustahil mati, mustahil lenyap, mustahil. Ya. Mana dalilnya, Bu? Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Semuanya fana. Semuanya hancur, semuanya lenyap kecuali ya zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang tetap kekal. Yang lainnya fan. Semuanya hancur, semuanya hilang. Ya. Sekarang, Bu, pelajaran. Setelah kita belajar sifat bako, bahwa Allah tidak fana, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, semua selain Allah mestinya membuat kita sadar bahwa semua selain Allah termasuk kita mesti musnah, mati. Jadi mempelajari sifat ini harusnya menumbuhkan kesadaran kita tentang kematian. Ya. Bahwa di dunia ini cuma terminal untuk kehidupan berikutnya. Jadi Allah yang kekal, kita pasti mati. Jadi kalau ngaji bako mestinya membuat kita sadar bahwa kita pasti mati. Ya. Pasti mati. Ya. Coba, pasti mati. Masalahnya banyak sekali orang ya tidak bersiap-siap dengan sesuatu yang sudah pasti, tetapi bersiap-siap dengan sesuatu yang belum pasti. Coba, orang nyicil rumah, orang nyicil motor, orang nyicil kompor, orang nyicil Magicom, apa aja dicicil tuh. Orang nyicil baju daster, ya nggak, Bu? Mungkin waktu nyicil mati, mungkin. Berarti kan belum tentu yang dia cicil punya dia kan? Belum tentu milik dia. Tapi orang yakin sampai berani nyicil. Tetapi mati itu kan sudah pasti. Tapi orang nggak mau nyicil amal, nggak mau nyicil ilmu, nggak mau nyicil taklim. Sepele. Padahal taklim, ngaji, buat baik, beramal, sedekah itu untuk sesuatu yang pasti, yaitu mati. Sementara untuk yang belum pasti, luar biasa. Cicil mobil, udah dapat mobil, masih belum lunas diasuransiin, asuransi dibayar lagi. Coba itu, bukan main. Padahal untuk sesuatu yang belum pasti. Ya nggak, Bu? Bu, masih hidup nggak, Bu? Iya. Nah, pelajaran yang kedua. Kita tidak bisa mencontoh bakonya Allah, nggak mungkin. Dan tidak mungkin kita seperti Allah kekal tuh, nggak mungkin. Dulu kan Nabi Adam pengen begitu, ya. Tetapi pada akhirnya nggak mungkin kan keluar dari surga.
dari surga turun ke bumi. Iya. Iya, nggak mungkin kekal, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kekal. Nah, tapi kita bisa mencontoh spirit dari sifat baqo. Apa itu spirit dari sifat baqo itu? Bahwa kita secara zat tidak mungkin kekal, tetapi kita bisa apa? Melakukan amal karena Allah. Amal yang karena Allah itulah yang akan mengekalkan kita di sisi Allah. Namanya jariyah. Apa arti jariyah? Mengalir. Orangnya udah mati, tapi argo pahalanya tetap hidup. Namanya jariyah, mengalir. Ya. Nah, amal disebut jariyah kalau dilakukan lillah, liwajhillah. Ya. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir dilakuin untuk Allah. Itulah yang disebut dalam hadis, semua yang baik-baik yang tidak dimulai dengan Allah fahuwa abtar, fahuwa aqta. Dia terputus. Terputus artinya tidak mengalir. Halo, Assalamualaikum. Paham gak, Bu? Jadi semua perbuatan baik yang kagak diawali dengan bismillah maka terputus. Terputus artinya tidak mengalir pahalanya. Mungkin dapat pahalanya di situ aja, gak ngalir. Iya. Setelah mati udah kagak dapat, fahuwa aqta. Iya, terputus, abtar, terputus. Iya. Jadi ucap bismillah, Bu. Dan bukan cuma diucap bismillah. Bismillah itu bukan cuma diucap, tapi mesti dirasakan bahwa amal yang kita lakukan itu murni karena intervensi Allah. Kita sholat, siapa yang gerakin? Kita ngaji, datang ke masjid, siapa yang kasih ilham buat kita? Ngaji siapa itu? Yang ngedateng-datengin keinginan itu siapa? Tiba-tiba kita kepengen. Kan kepengen suka tiba-tiba, Bu. Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba mau buang angin, tiba-tiba kan suka tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu dari siapa tiba-tiba itu? Ini kita ngaji fikih tiba-tiba. Penting nih. Ya, Allah, ya. Kalau kebaikan mesti tiba-tiba itu datang dari sautul haq, dari Allah. Tapi kalau tiba-tiba pengen maksiat, nah, itu datangnya dari dua. Satu waswasah. Kalau dia datang dari setan namanya waswasah. Ya. Waswasah itu ciri-cirinya begini. Pengen banget, tiba-tiba nggak pengen. Pengen banget, tiba-tiba nggak pengen. Namanya waswasah. Nah, yang kedua nih lebih bahaya. Kalau datangnya suara kagak baik, tapi kepengen mulu. Ya, kepengen mulu. Ya. Itu namanya al-hawajis. Datangnya dari nafsu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Namanya hawajis. Kalau setan di luar, hawajis dari dalam. Mana yang lebih ngeri? Musuh yang di luar apa di dalam? Ya, yang lebih ngeri dari yang di dalam adalah yang dalam kerjasama sama yang di luar. Bahaya itu. Jadi kita nggak bisa mencontoh sifat baqo secara zat karena kita bukan Tuhan. Tetapi kita bisa mencontoh spirit sifat baqo. Apa itu? Melakukan segala sesuatu liwajhillah, karena Allah. Maka semua yang dilakukan karena Allah, dia menjadi jariyah, ya, mengalir, ya, keberkahannya. Karena dilakukan ya karena Allah. Allah sendiri kekal. Jadi kalau kita bersandar, amal kita bersandar kepada yang kekal, amal kita jadi kekal. Ya. Kalau bersandar, kita beramal tapi nyandarnya bukan ke Allah, tapi kemana? Ke nama kita. Nih kalau kagak ada gua, kita menyandarkan amal untuk nafsu kita, ego kita. Ego kita kan nggak kekal. Ego kita fana, maka fana juga amalnya. Paham nggak? Paham nggak? Halo, Assalamualaikum. Allah. Yang terakhir, belajar sifat baqo, ya. Itu bisa memproteksi kita dari penyakit mental, Bu. Ada penyakit namanya
Thanatophobia, penyakit kagak siap mati. Dia tidak siap tua. Jangan nanya umur, mentalnya kena. Besok kagak mau ngaji lagi. Ibu umur berapa bu ya? Loh sakit banget hati gue ditanya umur katanya. Itu thanatophobia. Kenapa? Itu penyakit itu. Emang umur aib? Kan tidak. Iya. Lah, masa kita mau muda mulu? Pasti tua. Thanatophobia. Iya. Dan kagak mau cerita mati. Itu penyakit tuh. Kalau ada ustadz cerita mati, mati mulu pembahasan perasaan gitu. Nggak boleh cerita mati. Pokoknya cerita tuh yang enak-enak. Cerita hidup aja. Aneh. Dikira paling sehat, ternyata paling sakit. Orang kayak begitu. Orang yang nggak mau cerita mati, berarti imannya mati. Justru orang yang doyan cerita mati, dialah yang paling hidup imannya. Paham nggak bu? Halo, Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau dengar cerita mati bu, duduk resapin. Jangan resisten, jangan menolak. Mati lagi cerita. Jangan. Justru cerita mati menghidupkan iman. Ya. Malah kalau cerita hidup mulu mematikan hati. Ya. Ceritanya bagaimana biar hidup enak, bagaimana biar pokoknya hidup aja. Udah gak ikan mati udah. Alhaakumut takatsur hatta zurtum al-maqabir. Ada orang yang bawaannya itu hidupnya udah hidup aja ceritanya. Sampai hidup membuat dia lalai. Nah dia baru sadar kalau dia lalai kalau udah zurtum al-maqabir. Kalau udah mati masuk kubur. Udah mati baru hidup kesadarannya. Udah mati baru hidup kesadarannya. Nah kita kudunya belum mati, kesadaran kita untuk mati dihidupin. Jangan dibalik. Nah belajar sifat baqa itu juga punya asar. Ya. Asarnya adalah membuat kita ya memproteksi kita dari sifat obsesif. Ada orang yang obsesif, pengennya hidup mulu. Itu penyakit. Dulu di Quran disinggung itu orang-orang Yahudi kena penyakit ini. Lau yu'ammaru alfasanah, kan? Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Penyakit mental tuh. Coba antum cek di video berapa banyak tentara Israel lagi perang kencing di celana. Kan sebenarnya takut mati. Iya. Takut mati. Kencing di celana, tentara kencing di celana coba. Kalau tentaranya punya iman, emang mati yang dia cari. Iya. Karena orang Yahudi dilukiskan dalam Al-Quran lau yu'ammaru alfasana. Mereka pengen hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya kata-kata 1000 ini kalau bisa jangan mati. Otaknya dunia. Ya. Lau yu'ammaru alfasana. Tetapi sifat baqa'nya Allah justru memberi kesadaran kepada kita bahwa kita mesti mati dan beramallah karena Allah. Sandarkanlah amal kepada Allah yang kekal agar amal itu juga ikut kekal. Karena amal yang tidak disandarkan kepada yang kekal fahuwa aqta' dan abtar, dia terputus. Ya, dan kita mesti bersiap-siap. Ya, isti'dad, bersiap-siap apa amal yang kita bawa kalau kita udah nggak ada. Begitu kira-kira pesan moral dari sifat baqa ini. Ada pertanyaan silahkan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ini. Ada pertanyaan ibu-ibu barangkali, bapak-bapak? Mangga. Nggak ada? Oh iya. Kayaknya udah baal kayaknya Bu ya. Udah begah banget kayaknya nih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ampulnya udah kebanyakan. Udah baal nih. Saya takut kalau ngasih ampul lagi oyong, ntar jatuh lagi. Ya. Jadi udah dah, 2 ampul aja cukup. Ya. Ntar kalau kita belajar mukhalafah lil hawadisi, ribet lagi jauhar, jirim, jisim. Ntar aja. Mudah-mudahan kita bisa menghikmahi ya dari apa yang kita pelajari ini dan membuat kesadaran kita tentang Allah makin tebal
dan semoga Allah kasih inayah taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dan menjaga kita dari hal-hal yang Allah murkai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami ya Allah pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wal irfan wal iyan. Ya Allah kokohkan hati kami dengan tauhid, dengan iman, dengan istiqamah. Allahumma rzuqna al mutaba'ata li rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Jadikanlah kami umat Nabi yang bisa mencontoh Nabi, ucapan beliau, sikap beliau, dan akhlak rohani beliau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.